jetzt eine Stimme ab? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Selama ribuan tahun, perang dianggap sebagai peristiwa yang memuakkan dan sangat tidak menyenangkan. Namun, ia tetap dilakukan. Sekelompok orang, sejumlah bangsa, dan tidak sedikit negara menganggapnya sebagai hal yang tidak terhindarkan. Bisakah ia dibenarkan? Apakah penggunaan kekerasan dibolehkan secara moral untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai tertentu? Adakah situasi atau kondisi di mana membunuh dapat dianggap sebagai suatu tuntutan moral? Jika dapat dibenarkan, adakah batasan moral yang harus diberikan? Munculnya doktrin perang yang sah, pada hakikatnya adalah sekedar upaya untuk membenarkan suatu tindakan perang. Menganggap membunuh tidak dapat diterima secara moral, namun mengakui perang tidak bisa dihindari dan akan menyebabkan kematian. Menyusun aturan untuk meminimalkan kematian, namun juga mendefinisikan kondisi di mana pembunuhan atas orang lain menjadi suatu kewajiban moral. Dalam peperangan modern, doktrin tersebut menjadi sia-sia, mudah disiasati, dan gampang diakali. Serangan dan operasi militer selalu berujung dengan mengorbankan masyarakat sipil yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Lantas, kita bisa apa? Saat masyarakat dunia diam saja, ketika sebagian besar negara menganggapnya sebagai hal biasa, dan manakala perserikatan bangsa-bangsa tak lagi punya kuasa menjaga moral dunia, bertekuk lutut pada kehendak negara-negara penyantun dana terbesarnya. Peperangan saat ini memang makin brutal, seakan menjadi misi pembunuhan.
Mereka yang terlibat peperangan tidak lagi peduli siapa yang menjadi korbannya. Iya, manusia sekarang menjadi kembali sangat primitif. Mereka berselisih, saling bertengkar, dan membunuh satu sama lain. Saling berperang untuk bisa menjadi pemenang. Lantas, apa yang mereka dapatkan? Itulah makanya, perdamaian terkadang lebih baik daripada menjadi benar. Semua orang tidak pernah menganjurkan perang, kecuali sebagai alat perdamaian. Karena seringnya, lebih mudah membuat perang, daripada menciptakan perdamaian. Sejatinya, tidak ada salahnya untuk mengalah demi perdamaian. Menghormati hak-hak orang lain berarti perdamaian. Perdamaian adalah kebebasan dalam ketenangan. Perdamaian tidak memiliki batasan. Semestinya, perdamaian dijaga dan dipertahankan, karena untuk memperolehnya, diperlukan pengorbanan yang besar. Jika mereka tidak mengakhiri perang, maka perang akan mengakhiri mereka. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam.